Bagian A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu merupakan manusia, perseorangan yang unik dan otonom. Lalu yang kedua itu masyarakat merupakan kelompok manusia hidup bersama dalam waktu yang lama, sadar sebagai satu kesatuan sosial yang menghasilkan kebudayaan. Lalu ada kebudayaan, yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan karya manusia yang dipelajari. Wujudnya ada 3. Yang pertama ada nilai norma, yang kedua ada aktivitas berpola, yang ketiga ada benda hasil karya manusia atau artefak. Lalu berikutnya ada struktur sosial, status, dan peranan. Struktur sosial itu merupakan pola perilaku berulang yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Status yaitu kedudukan seseorang dalam struktur sosial. Lalu ada peran, perilaku yang diharapkan sesuai status tersebut. Ada 2 jenis status. Yang pertama itu ada ascribed status, status yang diperoleh sejak lahir, contoh anak dan jenis kelamin. Yang kedua ada achieved status, yaitu status yang diperoleh lewat usaha atau prestasi, contohnya juara kelas atau gelar. Berikutnya ada interaksi sosial, tindakan sosial, konformitas, dan penyimpangan sosial, lalu kontrol sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan bersama. Yang kedua, ada tindakan sosial, perilaku individu yang mempertimbangkan orang lain dan berorientasi pada tujuan tertentu. Lalu ada konformitas, yaitu perilaku individu sesuai norma atau harapan kelompok, menciptakan keseragaman dalam masyarakat. Ada pula penyimpangan sosial, yaitu perilaku yang tidak sesuai nilai atau norma masyarakat. Yang terakhir, ada kontrol sosial, yaitu mekanisme masyarakat yang menertibkan dan mengarahkan anggota yang menyimpang. Bagian B, yaitu tentang pendidikan sebagai proses sosialisasi dan enkulturasi. Pada bagian ini, menjelaskan bahwa pendidikan berperan untuk menjaga kelangsungan masyarakat dan kebudayaan melalui proses sosialisasi dan enkulturasi. Manusia sejak lahir belum memahami peran, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga perlu belajar dalam waktu yang cukup lama. Sosialisasi adalah proses seseorang belajar menjadi anggota masyarakat dengan memahami dan menjalankan perannya. Sedangkan enkulturasi adalah proses mempelajari dan menyesuaikan diri dengan budaya, seperti cara berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai adat dan norma. Walaupun keduanya dibedakan dalam teori, namun dalam kehidupan nyata, sosialisasi dan enkulturasi terjadi secara bersamaan. Karena itu, pendidikan pada dasarnya mencakup kedua proses tersebut agar seseorang mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya dengan baik. C. Pendidikan sebagai peranata sosial. Jadi gini, pendidikan itu sebenarnya bukan cuma soal sekolah doang. Dalam masyarakat, pendidikan dianggap sebagai peranata sosial. Peranata sosial itu gampangnya adalah sistem aturan, peran, dan kebiasaan yang dibuat masyarakat supaya kebutuhan hidup mereka bisa terpenuhi dan semuanya tetap teratur. Contohnya ada peranata keluarga, agama, ekonomi, dan juga pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu bagian dari kebutuhan masyarakat. Masyarakat pasti punya kebutuhan dasar, misalnya butuh pengetahuan, butuh aturan hidup, butuh cara supaya orang bisa hidup bareng dengan tertib. Nah, disinilah pendidikan berperan. Pendidikan jadi cara masyarakat ngajari nilai, aturan, dan budaya ke generasi berikutnya. Misalnya, anak diajarin sopan santun, diajarin ilmu pengetahuan, diajarin cara hidup di masyarakat. Ya intinya pendidikan itu ngebantu orang belajar jadi bagian dari masyarakat. Terus yang kedua, pendidikan menjaga budaya tetap hidup. Walaupun orang di masyarakat itu terus berganti, misal entah karena ada yang meninggal, pindah, atau lahir orang baru, ya nilai dan budaya masyarakatnya tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena diteruskan lewat pendidikan. Contoh gampangnya itu ya kita belajar bahasa daerah dari orang tua kita, terus juga belajar adat dan kebiasaan dari lingkungan, dan belajar sejarah dan budaya di sekolah. Jadi pendidikan itu kayak jembatan yang nerusin budaya dari generasi lama ke generasi. Jadi
kesimpulan-simpelnya, kalau dijelasin santai, pendidikan itu kayak alat masyarakat buat ngewariskan nilai dan budaya ke generasi berikutnya. Tapi juga ngebantu masyarakat berkembang supaya tetap relevan dengan zamannya. Selanjutnya, bagian B, pendidikan yang formal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Nah, teman-teman, pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat, yang artinya manusia belajar dari kecil sampai tua. Pendidikan juga tidak hanya terjadi di sekolah, tapi bisa terjadi di berbagai lingkungan kehidupan. Nah, pendidikan sepanjang hayat ini diperlukan karena sekolah punya keterbatasan, masyarakatnya terus berubah, dan masih banyak sumber belajar di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Nomor 1, lingkungan pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Melalui interaksi sehari-hari, individu memperoleh pengetahuan, nilai, norma, sikap, dan keterampilan melalui sistem pendidikan yang terstruktur seperti sekolah. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan formal yang paling utama karena keluarga adalah tempat pertama anak mendapatkan pendidikan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing, memberi contoh, menanamkan nilai-nilai kepada anak. Selain orang tua, anggota keluarga lain seperti saudara, kakek nenek, atau pengasuh juga dapat berdampak dalam proses pendidikan anak. Keluarga memiliki berbagai fungsi. Fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, perlindungan, kasih sayang, dan reproduksi. Pengalaman dan pendidikan yang diterima anak dalam keluarga sejak kecil sangat mempengaruhi kepribadian, sikap hidup, dan perkembangan anak di masa depan. Selain dalam keluarga, pendidikan formal juga terjadi di masyarakat melalui pergaulan, adat istiadat, kegiatan budaya, dan interaksi sosial sehari-hari. Melalui proses ini, nilai-nilai budaya dan norma masyarakat diwariskan kepada generasi muda. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan formal ini diselenggarakan di sekolah. Sekolah memiliki struktur tertentu yang didukung oleh berbagai unsur atau komponen. 3 komponen utama sekolah yaitu peserta didik, guru, dan kurikulum. Dari sekian versi tentang fungsi pendidikan sekolah, dapat dikemukakan bahwa fungsi-fungsinya yaitu yang pertama ada fungsi transmisi kebudayaan pendidikan, berfungsi mewariskan nilai, norma, pengetahuan, bahasa, dan kebiasaan budaya dari generasi tua kepada generasi muda agar kebudayaan tetap lestari. Yang kedua ada fungsi sosialisasi pendidikan, membantu individu belajar berperilaku sesuai aturan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Yang ketiga ada fungsi integrasi sosial, menyatukan individu dari latar belakang berbeda, suku, agama, budaya, ekonomi, sehingga tercipta rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Lalu ada fungsi mengembangkan kepribadian anak. Melalui pendidikan, anak dibimbing untuk mengembangkan potensi, karakter, sikap, moral, dan kepribadiannya agar menjadi individu yang matang dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di masa depan. Lalu yang terakhir ada fungsi inovasi atau transformasi masyarakat dan kebudayaan pendidikan. Tidak hanya mewariskan budaya, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan menciptakan perubahan baru yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Adapun 4 perbedaan sosialisasi di sekolah dengan keluarga. Yang pertama, kemandirian. Di sekolah, anak mulai belajar hidup lepas dari orang tua. Yang kedua, ada prestasi. Kalau di rumah, anak lebih terkait dengan status yang diterimanya. Sedangkan di sekolah, anak dituntut belajar dengan apa yang dapat diraihnya. Yang ketiga, ada universalisme. Di sekolah, setiap anak memperoleh perlakuan yang relatif sama. Yang keempat, ada specificity. Di sekolah, kelakuan mereka dibatasi secara spesifik, misal kekeliruan siswa dalam mapel matematika tidak mempengaruhi penilaian gurunya dalam mata pelajaran fisika. Yang berikutnya ada pendidikan nonformal
formal yaitu pendidikan di luar sekolah yang dilakukan secara terstruktur untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat maupun peserta didik. Pendidikan ini meliputi berbagai program seperti kecakapan hidup, pelatihan kerja, pendidikan anak usia dini, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaganya bisa berupa kursus, pelatihan, kelompok belajar, atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Dan hasilnya dapat disetarakan dengan pendidikan formal melalui penilaian tertentu. Bagian E, yaitu tentang hubungan antara pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Pada bagian ini, menjelaskan bahwa dalam ketiganya memiliki hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Pendidikan merupakan bagian dari masyarakat sebagai peranata sosial yang menerima masukan dari lingkungan masyarakat dan kebudayaannya, lalu menghasilkan keluaran kembali kepada masyarakat. Karena itu, tujuan, kurikulum, dan pelaksanaan pendidikan harus disesuaikan dengan keadaan serta harapan masyarakat dan budayanya. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pendidikan memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi konversasi, yaitu melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya yang masih dianggap baik dan relevan agar keberlangsungan masyarakat tetap terjaga. Kedua, fungsi inovasi atau transformasi, yaitu melakukan perubahan dan pembaruan terhadap nilai, pengetahuan, dan pola kehidupan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pendidikan berperan menjaga keseimbangan antara mempertahankan budaya yang baik dan mendorong perubahan agar masyarakat terus berkembang. F. Pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Para ahli Jacob Wegzel dan Egon G. Talen bilang kalau kegiatan sosial dalam pendidikan itu biasanya punya 3 pola utama. Yang pertama ada pola nomotesis, yaitu fokus ke aturan dan sistem. Bayangin sekolah yang super patuh sama aturan, guru fokus ke kurikulum, tata tertib, dan peran masing-masing, murid diharapkan mengikuti aturan yang sudah ada. Tujuannya supaya nilai-nilai masyarakat diwariskan ke siswa. Contoh gampangnya, guru misalnya bilang, hari ini kita harus belajar bab ini karena udah ada di kurikulum. Terus, ya udah semua murid ngikutin alur aja. Jadi intinya, sekolah lebih fokus ke sistem dan aturan daripada keinginan pribadi muridnya. Jadi kesannya kadang kayak agak kaku dan semua harus sesuai dengan standar gitu. Terus yang kedua ada pola ideografis, yaitu fokus ke individu atau murid. Kalau yang ini kebalikannya, di pola ini murid jadi pusat perhatiannya. Misalkan guru lebih melihat minat, bakat, dan kepribadian siswanya, belajar disesuaikan dengan apa yang ingin dikembangkan oleh anaknya. Tujuannya supaya potensi setiap murid bisa berkembang maksimal. Contoh santainya, ada murid yang suka menggambar, ya udah guru kasih proyek visual. Terus juga misal ada murid yang suka eksperimen, ya udah dikasih aktivitas praktikum. Jadi intinya pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi tiap murid. Makanya sering disebut pendekatan perkembangan atau developmentalisme. Terus yang ketiga ada pola transaksional, yaitu seimbang antara aturan dan kebutuhan murid. Nah ini paling ideal. Pola ini mencoba menyatukan dua dunia. Aturan sekolah tetap ada, kebutuhan murid juga diperhatikan gitu. Jadi bukan terlalu kaku seperti nomotesis atau terlalu bebas seperti ideografis. Contoh simpelnya kayak kurikulum tetap jadi panduan. Terus tapi cara belajar bisa lebih fleksibel dan kolaboratif gitu. Misalnya guru ngasih topik dari kurikulum. Nah, murid boleh milih cara mengerjakan proyeknya. Kan konsep ini sering digambarkan dengan prinsip I'm okay, you're okay. Artinya, guru menghargai murid, murid juga menghargai guru. Proses belajar jadi kerjasama yang sehat. Kesimpulan gampangnya, nomotesis itu lebih ke fokus ke aturan dan sistem sekolah. Kalau ideografis, fokus ke potensinya. Dan yang terakhir, kalau transaksional itu kayak gabungan keduanya supaya seimbang. Nah, selanjutnya bagian G. Anyway, teman-teman tahu gak sih kalau
Ada 3 pola berbeda dari bagaimana cara guru mengajar menurut David Hargreaves. Nah, pola yang pertama yaitu guru menganggap siswa mempunyai banyak ilmu pengetahuan dan punya banyak wawasan. Jadi guru mengarahkan dan menentukan apa saja yang harus dipelajari. Nah, tipe ini bisa kita sebut sebagai lion tamer. Terus pola yang kedua, guru menganggap semua siswa itu punya keinginan belajar, tapi kadang materinya sulit untuk siswa pelajari atau siswa pahami. Nah, jadi biasanya guru tersebut membuat pelajaran yang jauh lebih menarik, lebih fun, lebih asik, dan lebih bisa ditangkap oleh siswa-siswa tersebut. Nah, tipe ini bisa kita sebut sebagai entertainer. Terus yang ketiga, guru percaya semua siswa itu bisa belajar sendiri dan mencari sumber belajarnya masing-masing. Jadi, guru cuma memberi kebebasan dan bekerja sama doang dengan siswa. Nah, tipe ini bisa kita sebut sebagai guru romantik. Landasan sosiologis dan antropologis pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan individu, masyarakat, dan kebudayaan. Pendidikan menjadi sarana sosialisasi dan pewarisan nilai budaya melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui peran guru, pola kegiatan sosial, serta sikap dalam pembelajaran, pendidikan membantu membentuk individu agar mampu berperan lebih baik di dalam masyarakat.